Oke, kami dari kelompok 4 akan melakukan tugas proyek yang dimana tugas ini adalah berbentuk video. Kami akan menjelaskan dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Saya David Septian Siregar dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Saya Vintika Purba. Saya Rizky Ananda Utama. Saya Sabrina Amalia. Saya Lutfi Absen Matondang. Saya Desa Zahareva. Oke, masuk dalam materi pengertian negara hukum. Negara hukum atau istilah lainnya itu Rechtsstaat atau the rule of law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar atau aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Negara hukum atau istilah lainnya adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Belakangan kemunculan pun merupakan reaksi rakyat terhadap kesewenang-wenangan penguasa pada masa lampau. Secara historis, konsep negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Rechtsstaat. Negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon, rule of law, konsep social legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Cita negara hukum utama pada pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Selanjutnya. Konsep negara hukum. Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep the rule of the law, yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan mengakui supremasi negara itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep nomokrasi yang secara etimologis berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kratian yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia membawahi setiap dari elemen-elemen kenegaraan. Lanjut. Ciri-ciri negara hukum. Supremasi hukum. Supremacy of law. Hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dan mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan penguasa. Semua keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum. 2. Persamaan di depan hukum. Equality before the law. Semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa terkecuali. Tidak peduli apapun latar belakang, jabatan, atau kekayaan mereka. 3. Proses hukum yang wajar. Due process of law. Setiap orang harus memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses yang adil dalam setiap tindakan yang diambil terhadap mereka. Ini termasuk hak untuk memperoleh pendengaran dan pengadilan yang adil, serta hak untuk mempertahankan diri dan hak untuk memiliki pengacara. Keempat, pembagian kekuasaan. Separation of powers. Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan saling melindungi satu sama lain, sehingga memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut
dan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Protection of human rights. Setiap orang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkumpul dan berpendapat bebas, dan hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diskriminasi. Makna negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan atau terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Karena negara-negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintah didasarkan pada implementasi hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Hukum didefinisikan sebagai sebuah tatanan aturan yang dibuat manusia, disepakati dan diimplementasikan secara bersama untuk mengatur tingkah laku dari manusia demi keamanan dan kesejahteraan. Hukum negara berarti adalah suatu sistem atau aturan yang diimplementasikan oleh pemerintah negara kepada setiap warga negara untuk mengontrol setiap tingkah laku demi menjaga keamanan dan kesetaraan bagi Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan atau aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dinamika penegakan hukum. Dinamika berarti perubahan. Dinamika ialah gerak masyarakat secara terus-menerus yang merupakan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan itu, dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup dan atau sistem terbuka. Izin menambahkan, dinamika penegakan hukum dinamika penegakan hukum dilihat adalah mengenai harmonis peraturan perundangan yang berkaitan dengan pesisir, berkaitan peraturan pada masyarakat dan model perencanaan yang dipergunakan dalam pengelolaan pesisir. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bukan rahasia umum lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Di samping itu, masyarakat pun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih untuk menghindar dari proses hukum yang menghampirinya. Bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya? Apakah itu pelanggaran lalu lintas atau melakukan delik-delik umum atau melakukan tindak pidana korupsi tidak menjadi masalah. Sebagian besar
masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jeratan hukumnya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement di negara ini. Penegakan hukum dan keadilan masih belum sepenuhnya dapat diharapkan oleh masyarakat Indonesia, atau masih ada penampakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Bukankah kita masih ingat kasus hukum Munir, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, penegakan hukum terhadap seorang nenek Mina di sidang PN Purwokerto dengan dakwaan pencurian 3 butir kakao dari kebun milik suatu perusahaan dan dijatuhi hukuman 1, bukan dan 15 hari penjara karena terbukti melanggar pasal 362 KUHP. Bahkan masih ada lagi kasus-kasus penegakan hukum yang belum terwujud sekaligus keadilan semakin menjauh dari yang diharapkan. Mengenai kasus-kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nampaknya diperlukan kata reformasi peradilan termasuk penegakan hukum dan keadilan belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Tentu perlu saya sampaikan beberapa saran. Pertama, hukum itu dapat ditegakkan bila seluruh elemen pemegang kekuasaan, aparatur penegak hukum, advokat, para cendekia hukum, pemerhati hukum, masyarakat secara luas care terhadap penegakan hukum. Hal ini perlu didukung dan mengawal bersama untuk menegakkannya. Kedua, keteladanan upaya preventif terhadap pelanggaran penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal bagi hakim, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta bekerja maksimal sebagai lembaga pengawas internal bagi hakim dan aparatur peradilan. Aparatur lainnya seperti polisi, jaksa, advokat, seyogyanya mereformasi ke arah perbaikan dan pencitraan dalam tugasnya masing-masing. Ketiga, masyarakat. Secara keseluruhan, hendaknya masyarakat mengawal pelaksanaan penegakan hukum dengan memberi contoh dan menghindarkan diri untuk memancing aparatur hukum berbuat di luar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian video project dari kelompok kami, kelompok 4, yang dimana dinamika penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih pada Bapak dosen Prayetno sudah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini dapat menambah pengetahuan serta jika ada kesalahan dalam pemberian materi kami minta maaf. Terima kasih.